Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, wabil khusus para santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan sehat afiat serta panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas Kitabus Syiyam, bersumber dari kitab Fathul Qaribil Mujib karangan Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Dengan matannya Matnul Ghayah wa Taqrib dari kitab Fathul Qarib. Juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, wabil khusus muassis hadal ma'had Muallim Haji Muhammad Sani. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada yang di rumah yang mau membuka kitabnya, kalau cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah halaman 550, Kitabus Syiyam jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabu Ahkamis Syiyam wa huwa wasaumu masdaran. As-Syiyam dan as-saum itu adalah dua bentuk masdar dari fi'il sama yasumu siyaman wa sauman. Wa ma'nahuma lughatan, makna dari as-saum dan as-syiyam adalah al-imsak, menahan diri. Dalam Al-Quran cerita tentang As-Sayyidah Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Kata Maryam, aku bernazar kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman sauma, ay imsakan anil kalam. Beliau bernazar tidak mau berbicara. Maka ketika orang-orang kampungnya menanyakan, bayi ini dari mana? Padahal kamu tidak atau belum kawin. Dari mana kamu dapat bayi ini? Fa asyarat ilaih. Lalu Maryam mengisyarat. Beliau tidak ngomong, tidak berbicara. Beliau cuma memberi isyarat kepada si bayinya. Lalu mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa mengajak bicara orang yang masih bayi? Maka si bayi tadi, bayi dari Sayyidah Maryam atau Nabi Isa alaihi salam, beliau menjawab, inni abdullah. Nah, di situ ada kata saum, inni nadartu lirrahmani sauma. Maknanya di situ adalah imsak, artinya menahan diri dari berbicara. Wa syar'an, makna saum atau syiyam menurut syara adalah imsakun an muftir, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Jami'an nahar, sepanjang hari. Jadi maksud sepanjang hari itu adalah dari azan subuh sampai azan maghrib, itu namanya jami'an nahar. Jadi kalau orang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa cuma dari habis azan subuh sampai jam 10 pagi, itu namanya bukan jami'an nahar, bukan sepanjang hari. Atau sampai azan zuhur saja, itu juga bukan jami'an nahar. Jadi puasanya harus jami'an nahar, sepanjang hari. Adapun kalau ada anak-anak kita, anak muslimin muslimat yang puasanya mungkin sampai jam 10 atau sampai jam 12 atau sampai azan zuhur saja, itu cuma untuk mendidik. Adapun menurut syara itu bukan disebut puasa, syiyam atau saum yang dikehendaki dalam syara ini. Kemudian wa syaraitu wujubus syiyam arba'atu asya. Syarat-syarat wajib puasa ada 4 macam. Jadi ada syarat wajib,
ada juga syarat sah. Apa bedanya? Syarat sah itu dilakukan sebelum. Sebagaimana kalau ada orang mau mendaftar jadi santri pondok pesantren Al-Falah, maka syarat sebelum menjadi santri itu harus dipenuhi. Jadi syarat itu sebelum. Nah, syarat wajib puasa ada 4. Pertama, al-Islam. Islam. Yang kedua, wal bulugh balik. Balik ini kalau ada beberapa macam. Pertama, balik karena al-ihtilam. Sudah pernah mimpi basah atau mimpi kawin. Bisa juga karena suara mulai berubah, atau di daerah-daerah tertentu sudah mulai tumbuh bulu-bulunya, atau juga dengan usianya yang sampai. Maka mungkin beda wilayah, beda tempatnya juga mungkin beda. Baliknya orang kota dengan baliknya orang-orang desa mungkin beda ininya. Nah, wal bulugh balik. Yang ketiga, syarat wajibnya adalah wal aqlu, berakal. Berakal. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'. Al-Islam wal bulugh wal aqlu. Yang keempat, wal qudratu 'ala shaum, mampu berpuasa. Apa yang dimaksud mampu berpuasa? Nah, di dalam Fathul Qarib, syarah dari matan Abi Syuja atau matan Al-Ghayah wa Taqrib, ini kalimat al-qudrah 'ala shaum hadza huwa saqit 'ala nuskhati tsalatsah. Jadi ada sebahagian nuskha, sebahagian redaksi kitab yang menyebutkan syarat wajib puasa itu cuma ada 3. Sebahagian redaksi kitab yang lain menyebutkan ada 4. Nah, yang menyebutkan cuma ada 3, al-qudrah 'ala shaumnya ini tidak disebut. Itu yang dimaksud dengan hadza huwa saqit 'ala nuskhati tsalatsah. Yang keempat ini, yaitu al-qudrah 'ala shaum, ini tidak disebut atau dibuang di kitab yang menyebutkan cuma ada 3. Fala yajibu shaum 'ala adladi dzalik, maka tidak wajib puasa lawan dari yang disebutkan di atas, 4 atau 3. Apa maksudnya? Lawan dari Islam berarti non muslim. Lawan dari balik berarti belum balik. Lawan dari berakal berarti tidak berakal atau bisa juga disebut gila. Dan lawan dari al-qudrah 'ala shaum, tidak mampu berpuasa. Nah, kemudian wa faraidu shaum arba'atu asya'. Fardu berpuasa itu ada 4 macam, atau disebut juga rukun. Fardu puasa di sini maksudnya disebut juga rukun. Nah, rukun puasa tidak banyak, tidak seperti sholat, cuma 2. Yang pertama, ahaduha an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhan, kalau puasanya puasa fardu, ka ramadhana, seperti puasa Ramadan, au nadran, atau puasa nadar, fala budda min iqa'in niyati lailan, maka mesti melakukan niatnya di malam hari. Jadi syarat sah niat puasa wajib atau puasa fardu adalah niatnya dipasang di malam hari. Apa maksud lailan, malam? Nah, lail atau malam itu dari terbit matahari, tenggelam matahari, dari tenggelam matahari azan maghrib sampai sebelum azan subuh, itu disebut lail, malam. Maka habis maghrib setelah berbuka maka sudah boleh memasang niat buat puasa berikutnya. Jadi niat tidak mesti habis salat witir atau habis salat tarawih. Adapun kenapa habis salat witir, sebagaimana tradisi di langgar-langgar atau masjid-masjid di tempat kita, itu imam cuma mengingatkan. Jangan sampai ada orang tidak puasa, waktu ditanya, kenapa tidak puasa? Ujar sidin, aku kada puasa karena kada umpat tarawih. Atau aku malam tadi umpat tarawih cuma separuh aja, habis aku balik ke rumah. Lah, apa hubungannya pian kada tarawih atau kada tuntung tarawih dengan kada puasa? Ujar sidin, imam kan menuntun makmum
pasang niat itu setelah witir. Nah, aku kada umpat taraweh atau aku kada umpat witir, jadi aku kada umpat memasang niat. Nah, ini salah paham. Jadi memasang niat tidak mesti bersama imam. Imam cuma mengingatkan kalau ada di antara kita yang lupa. Jadi boleh habis maghrib, boleh setelah isya, boleh bangun sahurnya, boleh asa sebelum adzan subuh. Itu yang dimaksud dengan lailan. Itu kalau puasanya puasa niat. Dalilnya apa? Hadis Nabi, kata Nabi, "Man lam yubayyitin niyah qabla al-fajri falau siyama lahu." Siapa yang tidak memasang niat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Kata ulama, yang dimaksud puasa di sini adalah puasa wajib. Adapun kalau puasa sunat, maka boleh setelah adzan subuh. Karena ada riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah pulang dari salat subuh, pulang ke rumah, masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau tanya, adakah makanan? Kata Bunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau begitu, kata Nabi, aku puasa. Nah, puasanya puasa apa? Puasa niat. Tapi jangan juga setelah pulang dari langgar, dari masjid, di waktu duha, pulang ke rumah, tanya istrinya, adakah makanan? Ujar si istri, kada ada. Nah, padahal tadi sebelum ke rumah sudah singgah di warung makan lontong. Nah, itu sudah kada boleh, berarti karena sudah makan, sudah minum. Jadi syaratnya belum minum, belum makan apa-apa. Pasang niatnya boleh setelah adzan subuh kalau puasanya puasa sunat. Kemudian wa yajibu ta'yin fi shaumil fardhi ka Ramadan. Wajib mentakyin dalam puasa fardu seperti puasa Ramadan. Apa maksud mentakyin? Mentakyin dalam niatnya, aku niat puasa fardu Ramadan. Atau puasa nadar juga wajib. Wa akmalu niyati shaumihi, yang paling sempurna dari niat puasa Ramadan, ayyaqula syakhsu, bahwa seseorang yang ingin berpuasa ini berkata, tentu yang dimaksud adalah dalam hati. Kalaupun diucapkan itu namanya talaffuz bin niyah. Talaffuz bin niyah itu hukumnya sunnah. Adapun niat yang sesungguhnya adalah dalam hati. Ayyaqula syakhsu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ini seperti yang biasa kita dengar para imam-imam setelah sholat witir membimbing, menuntun jamaahnya untuk melafazkan niat. Nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa besok hari, an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah, untuk menunaikan kefarduan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi fardu Ramadannya harus ditakyin, sama seperti puasa wajib lainnya seperti puasa nadar atau puasa qada Ramadan. Itu rukun pertama, puasa adalah niat. Yang kedua, wasani al-imsaku 'anil akli wasyurbi. Yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Artinya tidak makan, tidak minum. Wa in qallal ma'kul wal mashrub, meskipun yang dimakan dan yang diminum itu sedikit. Jadi jangan juga mentang-mentang aku jer minum tapi seteguk aja, tetap aja batal. Atau aku makannya cuma sesuap, aku makannya cuma sesendok aja, itu sedikit. Mau sedikit mau banyak tetap batal. Inda ta'ammud, ketika sengaja. Maksud sengaja ini berarti dia sadar kalau dia sedang berpuasa. Fa in akala nasian, jika dia makan dalam keadaan lupa. Au jahilan, atau tidak tahu. Tidak tahu ini mungkin karena baru belajar atau preman baru taubat, kada tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Lam yuftir, maka tidak batal. Ini kalau orang salah paham, fa'in akala nasian, jika dia makan nasi
lam yuftir, maka tidak batal. Nah, orang-orang Indonesia kalau nasian makan nasi batal. Ujar orang Arab kalau akala nasian, makan karena lupa, itu tidak batal. Karena dalam bahasa Arab nasian artinya lupa. Lam yuftir, dia tidak batal in kana qariba ahdim bil Islam, jika dia baru masuk Islam. Apa maksud baru masuk Islam? Orangnya baru masuk Islam, tentu belum tahu syarat rukun puasa, lalu dia kira makan boleh, atau dikira dari subuh aja boleh makan, setelah zuhur pagi tidak boleh makan, dikira siang sudah boleh makan, atau dikira makan aja yang tidak boleh, minum tetap boleh karena dia baru masuk Islam misalnya. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia tinggalnya jauh dari ulama, tinggalnya di gunung, di daerah terpencil, ulama tidak ada, TV kada ada, sinyal kada ada, kada pernah mendengar ceramah agama, kada pernah mendengar pengajian. Nah, ini orang tidak batal. Tapi kira-kira di zaman ini apakah ada daerah seperti ini? Kalau tinggalnya di kampung, ulama ada, langgar ada, pengajian ada, kada tahunya karena dia sendiri yang malas belajar, tidak mau ikut hadir di pengajian, itu bukan menjadi uzur, bukan menjadi alasan. Ini yang dimaksud di sini kalau memang jauh dari ulama, memang di tempat terpencil. Adapun di zaman sekarang tinggalnya di kampung, tapi dia sendiri yang tidak hadir, tidak mau padahal mendengar di sana ada ulama, di sana ada pengajian dan lain sebagainya, maka itu tidak menjadi uzur. Wa illa aftara, jika tidak dia maka puasanya menjadi batal. Nah, wasalis yang ketiga, jadi menahan diri dari makan dan minum, wal jima', menahan diri dari hubungan suami istri amidan, sengaja. Nah, itulah indahnya bahasa ulama-ulama fikih. Mereka tidak vulgar dalam mengungkapkan hubungan suami istri. Mereka pakai kata al-jima', artinya hubungan suami istri, atau disebutnya berkumpul. Amidan, dalam keadaan sengaja. Maksudnya kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Wa amal jima'u nasian, adapun hubungan suami istri karena lupa, fakal akli nasian, maka seperti makan dalam keadaan lupa, artinya juga tidak batal. Warabi'u, yang keempat, yang menahan diri dari ta'ammudil qai', menahan diri dari sengaja muntah. Jadi dia muntahnya dibikin-bikin, dibuat-buat, ya mungkin aneh menurut kita. Kenapa aneh? Masa muntah dibikin-bikin? Misalnya diambilnya sesuatu, mulutnya dicolok-coloknya sehingga muntah. Nah, orang-orang kerjaan berarti kalaupun ada begini, orang-orang kerjaan. Jadi mungkin diambilnya entah lidi, entah sikat gigi, dimasukkannya ke mulut, dicolok-coloknya sehingga muntah. Nah, itu namanya ta'ammudil qai', muntah dengan sengaja, maka itu puasanya menjadi batal. Tapi kalau falau ghalabahul qai', kalau muntahnya tidak bisa ditahan, lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Maksudnya tidak bisa ditahan, ya orang mungkin lagi mabuk darat, mabuk laut, atau lagi sakit, lalu muntah tidak bisa ditahan. Nah, itu tidak batal. Cuma harap diperhatikan kalau muntah juga, maka dia harus kumur-kumur. Kenapa? Karena ada sisa makanan yang sisa muntah tadi. Karena kalau ditelan menjadi batal. Ya harus kumur-kumur, habis itu kumur-kumur dimuntahkan lagi. Jangan habis kumur-kumur airnya ditelan. Nah, itu definisi atau ta'rif dari puasa. Al-imsak rukun dari puasa. Yang kedua, al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Wal jima', hubungan suami istri amidan, sengaja. Dan wa ta'ammudil qai', menahan diri dari muntah, menahan diri dari muntah dengan sengaja.
Kemudian walladzi yuftiru bihi shaim 'asharatu asya. Ini sekarang kita membahas tentang yang membatalkan puasa. Ada berapa? Ada 10 macam. Asyaratu asya'a, ada 10 macam. Ahaduha wa thaniha. Jadi ini pengarang Fathul Qarib menyebutkan 2 sekaligus. Ahaduha pertama, wa thaniha yang kedua. Ma wasala amdan ilal jawb war ra's, yang sampai dengan sengaja ke lubang atau kepala. Jadi maksud lubang di sini mulut, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kubul dan dubur. Sampainya sengaja. Jadi misalnya lubang hidung, yang boleh masuknya sekedar yang bisa dimasuki oleh jari kita. Jadi kalau ini jari kita masukkan ke lubang hidung, nah sejauh mana dia bisa masuk itu belum membatalkan puasa. Tapi kalau ada benda lain atau telinga misalnya, sejauh mana jari kita bisa masuk ke lubang telinga itu masih belum membatalkan puasa. Tapi kalau ngambil benda lain karena telinganya gatal, lalu mengambil sesuatu untuk menggaruk-garuk telinga dimasukkan, nah itu batal kalau lagi puasa. Walaupun bukan makan dan minum. Mungkin ada orang beralasan, aku kan kada makan, aku kan kada minum. Membuat kenyang kada, kenapa juga jadi batal? Nah itulah dalam fikih disebutkan masuknya sesuatu ke rongga, tadi lubang mulut, lubang telinga, lubang hidung, lubang kubul dan dubur, masuknya dengan sengaja itu batal. Ilal jaufil munfatih, lubang yang terbuka. Au ghairil munfatih, atau yang tidak terbuka. Kal wusul ilar ra's, seperti yang sampai ke kepala. Wal murad imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Yang dimaksud adalah menahan dirinya orang yang berpuasa dari sampainya ain, benda. Sampainya benda ke sesuatu yang disebut dengan jauf, atau tadi kita sebut dengan lubang atau rongga. Nah ini baru dua, nanti insya Allah kita sambung lagi 2 dari yang membatalkan puasa. Kita kembali kepada kapan disyariatkannya puasa. Jadi disyariatkannya puasa itu adalah pada tahun kedua Hijriyah. Jadi Rasulullah SAW sampai ke Madinah di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan tahun pertama Hijriyah Nabi belum berpuasa karena belum turun ayat Al-Baqarah 183 perintah berpuasa. Kemudian tahun keduanya, Ramadan kedua setelah Nabi hijrah, turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini turun tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, lalu apakah puasa sebelumnya belum ada atau apakah Nabi belum berpuasa? Nabi sudah berpuasa. Bukan hanya Nabi kita, bahkan umat-umat terdahulu pun, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud sudah berpuasa. Jadi bukan hanya syariat Islam, syariat agama Yahudi, agama Nasrani juga berpuasa. Maka di situ disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, wahai kekasihku Muhammad. Jadi maka ada yang kita sebut kenal dengan puasa Daud. Artinya Nabi Daud juga berpuasa. Syariat puasa sudah ada di zaman Nabi Daud. Nabi Adam juga berpuasa. Nah, maka puasa bukan hanya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang belum ada atau yang diturunkan ayat ini adalah
mewajibkan puasa bulan Ramadan. Adapun puasa sebelumnya Nabi sudah puasa. 10 Muharram Nabi berpuasa. Nah, setelah ayat ini turun, tadinya puasa Muharram wajib, tidak menjadi wajib, cuma sunnah muakkadah. Yang wajib cuma puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Puasa hukumnya bermacam-macam. Ada puasa wajib seperti puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa qadha atau bayar hutang, puasa bayar kafarat, itu puasa wajib. Ada puasa sunat yang mingguan seperti puasa Senin Kamis, puasa sunat bulanan yaitu 3 hari di setiap bulan di tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan puasa al-ayyamul bid. Al-ayyam artinya hari-hari, bid artinya putih, jamak dari abyad bid. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena di tanggal 13, 14, 15 itu bulan sedang terang-terangnya. Nah, Nabi biasa melakukan puasa di 3 hari itu. Ada juga riwayat yang lain Nabi tidak menyebut tanggalnya, pokoknya puasa 3 hari dalam setiap bulan. Nah, keutamaannya apa? Puasa 1 hari diganjar 10 hari. Jadi kalau puasa 3 hari setiap bulan berarti sama dengan puasa 30 hari. Karena al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu diganjar 10 kebaikan. Ada puasa tahunan. Puasa tahunan 1 hari dalam 1 tahun yang disebut dengan puasa Arafah. Puasa Arafah. Hari yang paling afdal dalam 1 tahun adalah hari Arafah. Maka puasa Arafah adalah puasa sunat yang paling afdal. Puasa sunat yang paling afdal. Ada juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu juga puasa tahunan. Puasa 6 hari di bulan Syawal, tanggalnya bebas. Asal jangan di tanggal 1, karena tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Nah, Idul Fitri hari raya termasuk hari yang diharamkan oleh Allah berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram. Jadi ada 5 hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Jadi dari tanggal 2 Syawal, tanggal 3 Syawal sampai akhir Syawal waktunya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada juga puasa yang haram. Puasa haram. Ada haram ma'as-sihah, haram tapi sah. Ada juga haram ma'adamis sihah. Haram berdosa kita puasa dan tidak sah. Nah, jadi ada haram tapi sah, ada juga haram tapi ma'adamis sah, haram tapi tidak sah. Itulah macam-macam puasa. Nah, sampai di sini dahulu, kita sambung insyaallah dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita di bulan Sya'ban. Allah panjangkan umur kita hingga bertemu bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya alima sirri wan najwa najjina min kulli balwa. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tubbina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.